aku Deva Widayanti di channel kesayangan kita, Deva Devi Channel. Hari ini Deva akan membahas tentang apa-apa saja sih berkas yang harus kita siapkan setelah kita dinyatakan lulus SKB CPNS tahun ini. Oke, nah untuk tahun ini, tahun 2021, berkas-berkas yang harus dipersiapkan sebelum pemberkasan yaitu yang pertama, kita menyiapkan berkas legalisir, fotokopi legalisir dari ijazah kita dari SD sampai dengan ijazah terakhirnya. Nah, ada beberapa instansi yang hanya memerlukan ijazah terakhir saja, tapi ada beberapa instansi yang meminta legalisir ijazah kita dari SD, SMP, SMA sampai ijazah terakhir. Nah, bagi yang mengambil formasi S1 tetapi dia sudah S2, itu nggak apa-apa, disimpan aja dulu karena hanya diperlukan bisa penyesuaian nanti kalau misalnya kita sudah dinyatakan lulus dari CPNS ke PNS, yaitu jangka waktunya kurang lebih itu 1 tahun. Nah, di situ kita bisa melakukan pengajuan penyesuaian ke S2-nya. Nah, yang kedua yaitu fotokopi KTP dan KK. Nah, ini pada umumnya sih nggak perlu dilegalisir, tapi untuk jaga-jaga bisa juga dipersiapkan yang legalisir. Nanti kalau misalnya dibutuhkan pada saat pemberkasan kita sudah siap. Tapi kalau misalnya rasanya sih kebanyakan instansi tidak perlu dilegalisir ya teman-teman semua. Kemudian yang ketiga yang perlu dilegalisir ini adalah fotokopi akreditasi kampus dan jurusan. Nah, ini penting sekali ya teman-teman. Jadi dari sekarang persiapkan akreditasi kampus dan prodi yang sudah dilegalisir oleh kampus masing-masing ya teman-teman. Nah, jadi besok pada saat pemberkasan kita sudah siap berkas untuk akreditasi yang sudah dilegalisir ini. Jadi dipersiapkan dari sekarang biar besok pada saat pemberkasan gampang untuk melengkapinya, jadi nggak terlalu ribet kita ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian. Nah, kalau SKCK ini mungkin menurut Deva bisa ditunggu sampai pengumuman dari instansi masing-masing ya teman-teman, karena SKCK ini ada batas waktunya seperti itu. Nah, setahu Deva itu SKCK itu bisa digunakan 6 bulan dari penerbitan. Jadi untuk berjaga-jaga biar nanti jangka waktunya masih bisa dipakai, jadi kita tunggu dari pengumuman instansi masing-masing ya teman-teman, baru kita bisa ngurus SKCK ke kepolisian terdekat. Nah, kemudian ada juga surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Nah, di sini kita disuruh minta surat kesehatan sehat ini di daerah puskesmas instansi kesehatan seperti rumah sakit daerah, kemudian puskesmas. Bisa deh nanti di pengumuman di instansi masing-masing itu nanti dikasih tahu rumah sakit mana saja yang bekerja sama dengan instansi tersebut. Nah, di sini kita bisa juga ngecek berapa harganya masing-masing. Biasanya rumah sakit tuh beda-beda, jadi bisa kita pilih yang paling murah biar sama aja sih sebenarnya mau di mana aja, tapi kita pilih yang paling terdekat dan efisien bagi masing-masing peserta ya yang udah dinyatakan lulus. Nah, kemudian siapkan juga pas fotonya. Pas foto di sini sih kalau Deva dipersiapkan yaitu yang 2x3, 3x4, kemudian 4x6. Nah, itu dipersiapkan aja banyak-banyak karena nanti bakal dibutuhkan juga untuk berkelanjutan, dan Deva sarankan untuk mencetaknya itu memang di studio foto ya teman-teman, jangan di tempat-tempat yang mempunyai resolusi yang pencetakannya kecil gitu, jelek. Nah, nanti bakal
nggak bagus kalau misalnya itu nanti untuk keperluan jangka panjang. Nah, jadi Deva sarankan pakai kertas yang high quality yang bisa lebih baik lah daripada cetakan-cetakan fotokopi yang biasa-biasa itu aja. Nah, kemudian ada juga daftar riwayat hidup. Nah, ini bisa di print di web. Kalau misalnya kita sudah dinyatakan lulus, nanti ada tuh di bawah instansinya, bisa tinggal download aja, atau di web BKNSSJN-nya, di sana juga ada langsung DRH. Kita bisa download langsung dan bisa kita isi. Nah, kemudian ada beberapa surat pernyataan. Nah, ini surat pernyataannya seperti ini, ada beberapa surat pernyataan, kemudian ada sertifikat berbahasa Inggris atau TOEFL. Nah, ini untuk instansi tertentu saja, karena kalau misalnya instansi sebelum pada pemberkasan awal sudah meminta TOEFL, nah pada saat pemberkasan akhir itu nanti diminta lagi sertifikat TOEFL-nya, dicek kembali kalau ini betulan masih berlaku atau enggak, ini betulan sertifikatnya atau sertifikat yang tidak diakui. Nah, itu harus hati-hati ya teman-teman. Jadi nanti pada saat pemberkasan akhir itu bakal dicek detail-detailnya, dan kalau misalnya ada kecurangan yang dilakukan oleh peserta itu bisa menyebabkan kita dinyatakan tidak lulus CPNS. Makanya dari awal kita harus jujur ya teman-teman. Nah, oke. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Bagi ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar, kita bahas sama-sama ya teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe dulu channel ini. Like, comment, and share video ini ya. Terima